Menghancurkan limiting belief di pikiran bawah sadar sehingga panjenengan bisa memanifestasi dengan gampang. Setiap orang, seperti panjenengan, itu terlahir dengan potensi yang luar biasa. Namun tidak semua dari kita bisa mencapainya dengan mudah. Sebabnya apa, Jal? Bukan karena kita kurang pintar, kurang beruntung, atau kurang berusaha, tetapi karena ada sesuatu yang tersembunyi dan itu sangat kuat di balik layar kehidupan kita yang disebut limiting belief atau keyakinan yang menghambat. Limiting belief atau keyakinan yang membatasi ini sebetulnya adalah pola pikir atau kepercayaan mendalam yang kita yakini sebagai kenyataan. Kita yakini sebagai kenyataan. Padahal sebenarnya itu hanya hasil pengalaman masa lalu. Sudah lewat. Kemudian pendidikan masa lalu sudah lewat. Pengaruh lingkungan atau trauma yang belum disadari. Misalnya keyakinan-keyakinan seperti saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup kaya, uang sulit didapat, cinta itu tidak nyata, atau saya itu tidak pernah berhasil. Itu adalah contoh umum dari limiting belief yang diam-diam mengarahkan seluruh hidup kita. Dan yang lebih mengejutkan, prosedur, 95% dari keputusan dan perilaku yang kita lakukan itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 95% loh. Ini kan ongkosnya gede banget. Nah, pertanyaannya, mengapa limiting belief bisa menghalangi manifestasi? Ini harus kita kaji. Saat panjenengan mencoba memanifestasikan sesuatu, entah itu kekayaan, hubungan cinta, karir, atau impian, panjenengan mungkin sudah melakukan afirmasi positif, lalu visualisasi, atau menulis goal setiap hari. Tetapi ya, jika di dalam bawah sadar panjenengan masih ada keyakinan yang bertentangan dengan keinginan itu, ya hasilnya akan terasa berat atau bahkan mandek. Itu seperti pengen beralih kencang, tapi ternyata sikil panjenengan dicencang anggota tali. Iya, nyencangnya kencang banget ya. Contohnya sebagai berikut. Panjenengan pengen punya uang, tapi di dalam pikiran bawah sadar panjenengan tertanam keyakinan uang adalah sumber masalah. Maka tidak peduli seberapa keras panjenengan bekerja atau bermeditasi atau apapun itu ya, energi panjenengan akan terpecah, akan hancur, mubasir. Karena satu bagian dari diri panjenengan menolak kekayaan itu datang. Nah, untuk itu, langkah utama menuju manifestasi yang mudah dan alamiah adalah pertama-tama menghancurkan limiting belief itu. Lalu menggantinya dengan keyakinan baru yang memberdayakan atau yang suportif. Nah, berikut ini Pak Lang akan berikan panduan langkah-langkah efektif untuk menghancurkan limiting belief. Langkah pertama, panjenengan harus menyadari dan mengidentifikasi limiting belief. Jadi langkah pertama ini adalah kesadaran. Tanpa menyadari apa yang menahan panjenengan, panjenengan tidak bisa mengubahnya. Jadi tanyakan pada diri panjenengan, hal apa yang selalu terasa sulit aku capai? Kemudian, keyakinan apa yang mungkin aku pegang soal hal ini yang menghambat? Lalu tanyakan lagi, dari mana asal keyakinan penghambat itu? Nah, ada satu metode namanya journaling ya, dengan cara menulis ya. Journaling adalah alat yang kuat untuk menggali hal-hal itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tulis semua pikiran yang spontan muncul tentang goal panjenengan. Perhatikan kalimat-kalimat negatif atau kalimat pembatas yang muncul, misalnya, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya penakut, saya pemalu, saya selalu menangis, saya selalu kalah. Itu bukan untuk saya. Orang lain lebih beruntung. Itulah tanda-tanda limiting belief. Tuliskan semuanya sampai panjang mendapatkan sebanyak mungkin data. Nah, kemudian langkah kedua, ubah pola pikiran bawah sadar panjenengan dengan self-hypnosis. Pikiran bawah sadar itu bekerja dalam rupa gelombang otak yang lebih lambat, seperti halnya dalam kondisi relaksasi. Karena itu, teknik seperti self-hypnosis, lalu meditasi atau visualisasi sebelum tidur, itu sangat efektif. Karena saat itu gelombang otak sedang bekerja dengan sangat lambatnya. Nah, coba lakukan seperti ini ya, prosedur. Masuk ke kondisi tenang. Dengan meditasi, tarik nafas dalam, pikiran tenang, betul. Bayangkan situasi atau goal yang panjenengan inginkan. Kemudian rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dan bersamaan dengan itu, ulangi afirmasi positif yang bertentangan dengan limiting belief yang lama. Misalnya, saya layak menerima cinta dan kelimpahan. Atau uang datang kepadaku dengan mudah dan menyenangkan.
Atau juga bisa dikatakan, saya bebas menjadi diri saya yang terbaik. Lakukan terus secara konsisten, terutama saat gelombang otak sedang dalam kondisi alfa atau theta. Ya, kondisi ketika panjenengan bangun tidur melek biak atau ketika krip-krip mau tidur, ya tidur malam. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, yang saya sebut sebagai reframe and action. Pikiran bawah sadar itu belajar lewat pengalaman dan emosi. Jadi selain mengubah lewat afirmasi, panjenengan perlu membuktikan bahwa keyakinan baru itu benar. Dengan cara apa? Melalui tindakan kecil yang konsisten. Ya, tindakan-tindakan kecil dan menghasilkan hasil positif, nah itu akan memperkuat keyakinan itu, membentuk keyakinan baru ya. Jika panjenengan percaya saya tidak layak dicintai misalnya, cobalah perlakukan diri panjenengan seolah-olah panjenengan sangat layak dicintai. Beri diri panjenengan waktu istirahat, manjakan diri panjenengan, rawat diri panjenengan, tolak hal-hal yang merendahkan panjenengan, berani untuk menghargai orang yang mencoba merendahkan panjenengan. Setiap kali panjenengan melakukan ini, panjenengan sedang mereprogram pikiran bawah sadar panjenengan untuk menerima versi baru diri panjenengan yang lebih baik. Coba saja, hasilnya akan sangat cepat. Nah, kalau panjenengan punya belief, misalnya sukses itu susah, mulai rayakan keberhasilan kecil setiap hari. Keberhasilan-keberhasilan kecil saja. Ubah fokus dari keyakinan, aku tidak pernah sampai tujuan, aku selalu gagal, ubah menjadi aku bergerak ke arah yang benar. Hal-hal ini akan menciptakan momentum dan kepercayaan diri yang baru. Kemudian langkah keempat, lepaskan dan percayakan. Seringkali limiting belief juga diperkuat oleh rasa takut dan kebutuhan untuk mengontrol hasil. Ini benar-benar penyakit massa yang luar biasa. Kita takut gagal, takut ditolak, takut apa meneh ya, takut kehilangan. Tapi saat panjenengan bisa melepaskan attachment itu, ya, kemelekatan itu, attachment atau kemelekatan, panjenengan sedang membuka jalur energi yang lebih besar sehingga manifestasi bisa mengalir dengan lancar. Jadi latih diri panjenengan untuk selalu berkata positif. Misalnya, saya niatkan dan saya lepaskan. Percayalah prosedur bahwa panjenengan tidak harus mengatur segalanya. Bagaimana harus terjadi, kapan harus terjadi. Nggak usah mikir begitu. Tugas panjenengan adalah membuat diri panjenengan selaras dengan versi diri panjenengan yang panjenengan inginkan. Yaitu panjenengan yang sudah memiliki, sudah menjadi yang baru. Dan panjenengan bertindak dari tempat itu. Bisa paham kan? Kemudian langkah kelima atau langkah terakhir, adanya konsistensi dan kesabaran. Harap diketahui para sedulur, mengubah pikiran bawah sadar itu bukan proses instan, sewengi dadi, rong dina dadi, sejam dadi. Tapi ini juga berarti harus lama sekali ya, sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jika panjenengan konsisten selama ya udakara berapa ya, 21 hari sampai ya katakanlah 66 hari, yang konsisten dengan latihan ini, panjenengan pasti akan melihat pergeseran besar dalam energi, emosi, dan akhirnya hasil yang nyata. Kuncinya adalah konsistensi yang sadar dan sabar. Bukan hanya berharap, tetapi menyatu dengan perasaan dan tindakan versi terbaik dari diri panjenengan. Dan hal itu dilakukan setiap hari. Nah, sebagai penutup, Pak Lang sampaikan bahwa limiting belief itu bukanlah kutukan. Tapi limiting belief adalah hasil dari masa lalu yang pernah panjenengan alami, panjenengan rasakan, panjenengan dengar ya. Tapi itu bukan panjenengan, panjenengan itu bukan masa lalu panjenengan. Panjenengan adalah pencipta realitas dan panjenengan punya kekuatan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar panjenengan. Ketika panjenengan menghancurkan tembok batin yang membatasi, panjenengan tidak hanya membuka jalan untuk manifestasi, tapi panjenengan juga mengizinkan diri panjenengan hidup dengan versi tertinggi panjenengan. Versi yang bebas, penuh, selaras, damai sejahtera, dan sukacita. Ingat, segala sesuatu mungkin jika panjenengan percaya dan bertindaklah dari kepercayaan itu. Salam seger waras.